Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan telak 5-1 saat bertandang ke Sydney Football Stadium, markas Timnas Australia. Bermain pada Kamis 20 Maret sore waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berada di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert. Berbekal hasil 0-0 di pertemuan pertama, Indonesia cukup pede mencuri poin apalagi dengan adanya 5 pemain debutan. Hasilnya Timnas Indonesia mampu mendominasi permainan di awal babak, namun kesalahan tak perlu membuat Indonesia harus dihukum 3 gol di babak pertama sebelum pertandingan ditutup dengan skor 5-1. Hasil ini tentu sangat mengecewakan bagi fans Timnas Indonesia. Dan berikut daftar 5 biang kerok yang bikin Timnas Indonesia hancur lebur di kandang Australia. Nathan Choeon. Kemunculan Nathan Choeon di starting line-up melawan Australia cukup dipertanyakan. Pasalnya, di musim ini ia hanya bermain 2 menit dalam satu pertandingan bersama klubnya Swansea City. Dan hasilnya, Nathan membuat kesalahan dan melakukan pelanggaran hingga berujung penalti. Tepatnya pada menit ke-15, wasit memberi Australia hadiah penalti. Hadiah ini diberikan buntut Nathan yang melakukan pelanggaran kepada Lewis Miller dengan menariknya hingga jatuh di kotak penalti. Ada kesalahan koordinasi di lini belakang yang membuat Nissan Velupillay terbebas dan leluasa bikin gol. Pada menit ke-35, gawang Indonesia kembali kebobolan. Kali ini lewat aksi Jackson Irvine yang dengan leluasa 2 kali melepas tendangan dari kotak penalti. Pada proses gol Jackson Irvine, Nathan punya andil besar. Dia tidak melakukan upaya maksimal dan berada pada posisi ideal. Nathan meninggalkan ruang bebas pada Irvine yang 2 kali melepas tendangan dari dalam kotak penalti. Pais underperform. Patrick Kluivert menunjuk Martin Pais sebagai kiper utama timnas melawan Australia. Namun sayangnya, performa pemain FC Dallas itu tidak serapat biasanya. Pais gagal menghalau penalti Australia dan membuat gawangnya kebobolan 3 kali di babak pertama. Martin Boyle dengan manis menipu Martin Pais hingga membuat bola bersarang tepat di gawang timnas Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, gawang Pais kembali kebobolan 2 gol di babak kedua dan total kebobolan 5 gol melawan Australia. Lini belakang kacau. Faktor ketiga adalah lini belakang timnas Indonesia yang lengah. Beberapa kali pemain di lini pertahanan skuad Garuda yang diisi oleh J.I. Zes, Matt Silgers, dan Calvin Verdong gagal menghalau serangan cepat Australia hingga akhirnya berbuah gol. Salah satunya terjadi pada menit ke-20. Kala itu, Nissan Velupillay sukses menyelesaikan umpan terobosan dari serangan balik cepat hingga membawa Australia kian unggul 2-0. Bahkan J.I. Zes yang berperan sebagai kapten tim beberapa kali melakukan kesalahan kontrol yang membuat lini pertahanan Indonesia terancam. Cedera yang dialami Matt Silgers dan Sandy Walsh juga semakin memperburuk situasi lini belakang tim merah putih. Sia-siakan peluang. Selain masih banyak celah terutama di lini pertahanan, timnas Indonesia juga tidak efektif dalam memanfaatkan peluang. Padahal ada sederet peluang emas yang didapat untuk cetak gol. Salah satunya dilakukan Kevin Dix pada menit ke-72. Pemain FC Copenhagen itu memberikan umpan tarik ciamik dari sisi kiri gawang Australia. Sayangnya, bola gagal disambut satupun pemain timnas Indonesia. Selain Kevin Dix, Marcelino Ferdinand juga beberapa kali mampu merangsak ke kotak penalti Australia, namun belum bisa memaksimalkan peluang. Sementara itu Rafael Struijk dan Ramadan Sananta masih belum bisa memberikan dampak signifikan. Hanya Oli Romeni yang berhasil mencetak satu-satunya gol untuk timnas Indonesia. Dix gagal penalti. Faktor kelima paling krusial tentu saja Kevin Dix yang gagal penalti di awal babak pertama. Padahal jika eksekusi penalti tersebut berhasil, skuad Garuda akan unggul lebih dulu dan para pemain mungkin bisa tampil lebih percaya diri. Hadiah penalti didapat timnas Indonesia kala laga baru berjalan 7 menit setelah Rafael Struijk dijegal lawan di kotak penalti. Sayangnya, Kevin Dix yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal Dix dikenal sebagai eksekutor andalan timnya di FC Copenhagen. Namun bola tendangan membentur mistar gawang. Padahal Matthew Ryan sudah bergerak ke arah yang salah. Setelah kekalahan 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025, peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 menjadi sangat kecil. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin dan selisih gol -7. Meskipun demikian, peluang untuk lolos melalui jalur playoff masih terbuka. Indonesia harus berjuang untuk finish di posisi ketiga atau keempat di grup, yang berarti mereka harus memenangkan
sedangkan 3 pertandingan sisa melawan Bahrain 25 Maret 2025, Cina 5 Juni 2025, dan Jepang 10 Juni 2025. Selain itu, hasil pertandingan tim lain dalam grup juga akan mempengaruhi peluang timnas Indonesia. Jika mampu meraih kemenangan dalam 3 laga tersebut, Indonesia berpotensi finish di posisi yang memungkinkan mereka melanjutkan ke babak playoff dan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan demikian, meskipun peluang lolos otomatis telah menipis, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan jika mampu tampil maksimal di sisa pertandingan.